Selamat datang, Mystikus Channel. Syekh Hamzah Fansuri adalah seorang tokoh intelektual dan kerohanian terkemuka pada zamannya. Dia dilahirkan di tanah Fansuri atau Barus dan diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-16 dan 17 Masehi. Sejak akhir abad ke-16 Masehi tanah kelahirannya masuk ke dalam wilayah kekerajaan Aceh Darussalam. Beliau mendirikan sebuah daya, pesantren, besar di daerah Singkil, tidak jauh dari tempat kelahirannya. Nama gelar atau tahalus yang tercantum di belakang nama kecilnya memperlihatkan bahwa pendekar puisi dan ilmu suluk ini berasal dari Fansur, sebutan orang-orang Arab terhadap Barus, sekarang sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang terletak antara kota Sibolga dan Singkel. Sampai abad ke-16 kota ini merupakan pelabuhan dagang penting yang dikunjungi para saudagar dan musafir dari negeri-negeri jauh. Mula-mula Hamzah Fansuri mempelajari tasawuf setelah menjadi murid tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan dalam tarekat ini pula beliau dibayat. Setelah mengembara ke berbagai pusat Islam seperti Baghdad, Mekah, Madinah dan Yerusalem, beliau kembali ke tanah airnya serta mengembangkan ajaran tasawuf sendiri. Ajaran tasawuf yang dikembangkannya banyak dipengaruhi pemikiran Wujudiyah Ibnu Arabi, Sadruddin Al-Qunawi dan Fakhruddin Iraqi. Sedangkan karangan-karangan sastranya banyak dipengaruhi Fariduddin Al-Atar, Jalaluddin Rumi dan Abdurrahman Al-Jami. Jika benar Syekh Fansuri wafat pada 1630 atau 1636 Masehi, sebagaimana diduga beberapa sarjana, berarti beliau menyaksikan mekarnya Aceh Darussalam sebagai kerajaan Islam besar di Asia Tenggara di bawah pemerintahan dua rajanya yang masyhur, Sultan Said Al-Mukammil 1590 sampai 1603 Masehi, dan Iskandar Muda, 1607 sampai 1636 Masehi. Ketika itu Aceh Darussalam menjadi pusat penulisan kitab keagamaan, ilmu pengetahuan dan sastra. Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa komunikasi intelektual mendampingi peranan bahasa Arab. Sayang sekali tidak ada bukti-bukti tertulis yang dinyatakan kapan sebenarnya Syekh Hamzah Fansuri lahir dan wafat. Ada pendapat yang menemukan makam beliau di Ujung Pancu Aceh, ada juga di Subulus Salam Aceh, dan ada juga pendapat makam Hamzah ada di Babul Makla, yakni komplek pemakaman elit di Mekah. Ia dibaringkan dalam satu komplek bersama dengan Hadijah, Aisyah, Fatimah dan keluarga Nabi dan sahabatnya yang lain. Ini disebabkan kebesaran dan pengaruhnya di Arab pada masa itu, abad 15. Dari syair dan dari namanya sendiri sudah sekian lama berdominasi di Fansur, dekat Singkel, sehingga mereka dan turunan mereka pantas digelari Fansur. Konon saudara Hamzah Fansuri bernama Ali Fansuri, ayah dari Abdur Rauf Singkel Fansuri. Para ahli cenderung memahami dari syair bahwa Hamzah Fansuri lahir di tanah Syarmawi, tapi tidak ada kesepakatan mereka dalam mengidentifikasikan tanah Syarmawi itu. Ada petunjuk tanah Aceh sendiri, ada yang menunjuk tanah Siam, dan bahkan ada sarjana yang menunjuk negeri Persia sebagai tanah yang di Aceh oleh nama Syamawi. Kiranya namanya di Nusantara di kalangan ulama dan sarjana peneliti keislaman tak asing lagi. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat bahwa Syekh Hamzah Fansuri dan muridnya Syekh Syamsuddin Sumatrani adalah dengan Al-Halaj, Faham Hulul, Ittihad, Mahabbah dan lain-lain adalah seirama. Syekh Hamzah Fansuri diakui seorang pujangga Islam yang sangat populer di zamannya, sehingga kini namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusastraan Melayu dan Indonesia. Namanya tercatat sebagai tokoh kaliber besar dalam perkembangan Islam di Nusantara dari abadnya hingga ke abad kini. Dalam buku-buku sejarah mengenai Aceh namanya selalu diuraikan dengan panjang. Syekh Hamzah Fansuri telah banyak dibicarakan orang, namun tidak dapat dinafikan perkara-perkara baru senantiasa ditemui oleh para peneliti. Hampir semua pengkaji yang membicarakan tokoh ulama ini pada zaman modern, selalu merujuk kepada karya-karya Profesor Dr. Said M. Nakwib Al-Atos. Barangkali dunia memang mengakui bahwa beliaulah orang yang paling banyak memperkenalkan Syekh Hamzah Fansuri ke tingkat dunia. Semasa hidupnya,
Syekh Hamzah Fansuri menyaksikan pergolakan dan pertikaian politik istana, hedonisme dan penyimpangan-penyimpangan dalam pengamalan ajaran Islam. Pada masa Iskandar Muda, masa keemasan Aceh, tasawuf memang berkembang, tetapi kebanyakan hanya sekedar kegemaran dan gaya hidup, tanpa penghayatan dan pengamalan yang mendalam dan benar. Pada masa Iskandar Muda, hedonisme dan kemewahan jauh lebih leluasa dibanding masa sebelumnya. Bahkan Sultan melakukan praktik meditasi menyambut datangnya bulan purnama, sebuah praktik dari tradisi yoga pranayama. Selain itu banyak penempuh jalan sufi yang bertindak keterlaluan, bertapa di hutan-hutan. Seperti dalam sebuah syairnya, beliau mengecam, "Segala muda dan sopan, segala tua berhuban, uzlatnya berbulan-bulan, mencari Tuhan ke dalam hutan, sidan talib ke dalam hutan. Pergi uslat berbulan-bulan. Dari muda datang berhuban. Tiada bertemu dengan Tuhan." Bahkan tak lupa Syekh Fansuri juga mengecam dirinya sendiri, yang barangkali pernah mengerjakan amalan serupa di masa mudanya. Hamzah sesat di dalam hutan. Pergi uslat berbulan-bulan. Akan kiblatnya picik dan jawadan. Itulah lambat mendapat Tuhan. Pergi uslat berbulan-bulan. Dari muda datang berhuban. Tiada bertemu dengan Tuhan. Asal-usul dan pendidikan. Ayah Hamzah pindah dari Fansur atau Singkel ke Barus untuk mengajar, karena beliau juga seorang ulama besar. Syekh Hamzah Fansuri hidup dalam masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Shah IV Sayyidil Mukamil, 997 sampai 1011 Hijriah, 1589 sampai 1604 Masehi. Sampai ke permulaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Mahkota Alam, 1016 sampai 1045 Hijriah, 1607 sampai 1636 Masehi. Tarikh lahir Syekh Hamzah Fansuri secara tepat belum dapat dipastikan, adapun tempat kelahirannya ada yang menyebut Barus atau Fansur. Fansur itu satu kampung yang terletak antara kota Singkel dengan Gosong Telaga, Aceh Selatan. Dalam zaman Kerajaan Aceh Darussalam, kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Pendapat lain menyebut bahwa beliau dilahirkan di Syahrun Nawi atau Ayutthaya di Siam dan berhijrah serta menetap di Barus. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Syekh Hamzah Fansuri telah belajar berbagai ilmu yang memakan masa lama. Selain belajar di Aceh sendiri, beliau telah mengembara ke pelbagai tempat, di antaranya ke Banten, Jawa Barat. Bahkan sumber yang lain menyebut bahwa beliau pernah mengembara ke seluruh tanah Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi dan Arab. Dikatakan bahwa Syekh Hamzah Fansuri sangat mahir dalam ilmu-ilmu fikih, tasawuf, falsafah, mantik, ilmu kalam, sejarah, sastra dan lain-lain. Dalam bidang bahasa pula beliau menguasai seluruh bidang ilmu Arabiah, fasih dalam ucapan bahasa itu, bahasa Urdu, Parsi, Melayu dan Jawa. Karya-karyanya. Syekh Hamzah Fansuri dapat digolongkan sebagai periode awal dalam menghasilkan karya puisi atau sastra dalam bahasa Melayu, sangat menonjol terutama sekali dalam bidang sufi. Hingga sampai saat ini karya-karya Syekh Hamzah Fansuri selalu dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Karya beliau yang telah diketahui, yaitu 1. Syarah Al-Ashikin, Minuman Orang Birahi, berisi ringkasan ajaran Wahdat Al-Wujud Syekh Al-Akbar Ibnu Al-Arabi, Syadr al-Din Al-Kunawi dan Abdul Karim Al-Jilli, dan cara mencapai makrifat. Kitab ini terdiri dari 7 bab, bab 1-4 menguraikan tahapan ilmu suluk, syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, bab 5 tentang tajalli zat Tuhan yang maha tinggi, asas ontologi ajaran wujudiyah, bab 6 tentang sifat-sifat Allah, dan bab 7 tentang isik dan sukr, kemabukan mistik. Kitab ini ditulis sebagai panduan untuk pemula dalam ilmu suluk. Bab 5, yang berisi keterangan prinsip wujudiyah, adalah bab terpenting dalam kitab ini yang menunjukkan pemikiran wujudiyah Fansuri kelak ajaran Wahdat Al-Wujud ini, yang diteruskan oleh Syekh Syamsuddin Sumatrani. Bab ini adalah ajaran tentang tajalli Tuhan, tentang martabat atau urutan tajalli Tuhan. 1. Martabat lata'ayun, yakni keadaan di mana zatnya tak bisa dikenali oleh siapapun, gaib mutlak, belum bertajalli.
akal, pembicaraan ilmu dan bahkan makrifat tidak akan menjangkaunya. Bahkan para nabi dan wali pun tidak tahu, hairan. Maka Nabi berkata, Subhanaka makarafnaka hako makrifataka, Maha suci engkau, tiada ku kenal engkau sebagaimana mestinya engkau dikenal, dan tafakkaru fi holkillahi wala tafakkaru fi dzatillah, renungkanlah ciptaannya, jangan kau pikirkan zatnya. 2. Martabat ta'ayun awal, kenyataan pertama, yang berupa tajalli ilm, pengetahuan, wujud, eksistensi, syuhud, menyaksikan, dan nur, cahaya. Seperti dikatakan Syekh, karena ilmu maka Tuhan adalah alim dan maklum, mengetahui dan diketahui, karena wujud maka dia adalah yang mengadakan dan yang ada, karena syuhud maka dia adalah yang melihat dan yang dilihat, karena nur maka dia adalah yang menerangkan, dengan cahayanya, dan yang diterangkan, oleh cahayanya. 3. Martabat ta'ayun sani, atau ta'ayun maklum, kenyataan kedua, di mana Tuhan menjadi dikenal. Yang dimaksud dikenal, maklum, di sini adalah hayan sabithah, entitas permanen, kenyataan dari segala sesuatu, juga dinamakan suar al-ilmiyah, bentuk yang diketahui, atau al-hakikoh al-asya, atau hakikat segala sesuatu di alam semesta, atau ruh idofi, ruh yang terpaut. 4. Martabat ta'ayun salis, kenyataan ketiga, yakni ruh insan dan makhluk. 5. Martabat ta'ayun rabi dan hamis, kenyataan keempat dan kelima, yakni penciptaan alam semesta beserta seluruh makhluk. 2. Kitab Asror Al-Arifin adalah karya prosa Syekh Hamzah Fansuri yang terpanjang, dan tidak ada duanya dalam khazanah sastra Melayu. Penulisannya diilhami oleh kitab Sawanah karya Syekh Ahmad Al-Ghazali, Tarjuman Al-Ashwaq karya Syekh Ibnu Arabi, Lamat karya Al-Iraqi, dan Lawaih karya Jami. Isinya adalah telah Syekh atas puisi ciptaannya sendiri. Dalam kitab ini tampak keluasan ilmunya, seperti diindikasikan dalam perujukan-perujukannya pada sajak-sajak Syekh Ibnu Al-Arabi, Fariduddin Attar, Jalaluddin Rumi, Ahmad Al-Ghazali, Ain Al-Qudat Al-Hamadani, Iraqi, Mahmud Al-Syabistari, Junaid Al-Baghdadi dan Jamik dan juga Mansur Al-Hallaj. 3. Kitab Al-Muntahi merupakan karya paling ringkas tetapi mendalam. Kitab ini secara garis besar membicarakan 3 persoalan. 1. Kejadian alam semesta sebagai panggung tajalli Tuhan dan kemahakuasaannya. 2. Bagaimana Tuhan memanifestasikan dirinya dan bagaimana ahli makrifat memandang alam semesta, serta bab tentang sebab pertama segala kejadian. 3. Bagaimana seseorang dapat kembali ke asalnya, yakni keadaan kanzul mahfi, perbendaharaan tersembunyi. Dalam risalah ini pula Syekh Hamzah Fansuri menunjukkan kepiawaiannya sebagai penerjemah yang mumpuni. Menurut seorang peneliti, syair-syair Hamzah Fansuri yang penuh ajaran tasawuf itu memiliki sejumlah ciri menonjol, yakni 1. Sajak 4 baris dengan skema akhiran A, atau disebut syair dalam kesusastraan Melayu. 2. Dari struktur batinnya menunjukkan ungkapan perasaan fana, cinta Tuhan, kemabukan mistik, pengalaman batin dan pengetahuan tasawuf yang diperoleh melalui ilham an-kasyaf. 3. Terdapat banyak kutipan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran untuk fungsi religius dan estetis. 4. Terdapat isyarat atau perlambang kesufian seperti anak dagang, anak jamu, anak datu, anak ratu, orang Uryani, fakir, khalib, asyik dan lain-lain. 5. Ada ungkapan-ungkapan dan citra yang paradoks, hal yang lazim dalam sastra sufi. 6. Ada syair yang memiliki kesamaan dengan baris-baris puisi Sufi Parsi, semisal Iraqi, Hafiz, Rumi, Syabistari, Al-Maghribi dan Jami dan Attar. 7. Ada kata atau serapan kata dari Arab dan Jawa, kutipan Quran dan hadis serta ucapan syadhahat dari Sayyidina Ali, Bayazid Al-Bistami dan Al-Hallaj. Dari sudut pandang estetika, Syekh Hamzah Fansuri telah melaksanakan tuntutan lisensia poetika, kebebasan penyair, secara utuh. Sajak-sajak Syekh Hamzah Fansuri mencerminkan proses islamisasi kebudayaan Melayu pada abad 16. Melalui Syekh Hamzah Fansuri bahasa Melayu naik kedudukannya menjadi bahasa paling penting di Kepulauan Nusantara. Puisi-puisi penyair sufi biasanya tidak lengkap tanpa disertai tanda-tanda kesufian seperti fakir, asyik dan lain sebagainya. Tanda serupa ini kita jumpai di dalam sajak-sajak Hamzah Fansuri.
Di antara tanda kesufian yang banyak ditemukan di dalam syair-syair Hamzah Fansuri ialah anak dagang, anak jamu, anak datu, anak ratu, orang Uryani, ungkas kudusi, dan kadang-kadang digunakan dengan nama pribadinya seperti Hamzah miskin, Hamzah garib dan lain-lain. Ungkapan. Salah satu ciri penting yang melekat pada karya-karya penyair mistik atau sufistik sejak dahulu ialah ungkapan-ungkapan yang mengandung paradoks. Dalam tradisi sufi, bentuk-bentuk ungkapan paradoks muncul pertama kali dalam ucapan-ucapan Teofani atau Syatiyat, Bayazid, Al-Hallaj, Al-Mifaru, Ibnu Arabi dan lain-lain. Di dalam syair-syairnya Hamzah Fansuri sering menampilkan ucapan-ucapan Syatiyat Bayazid dan Al-Hallaj, dua wira sufi yang diteladaninya. Ucapan-ucapan terkenal kedua sufi itu ialah, Subhani, terpujilah aku, dan Ana al-Haq, aku ialah kebenaran. Selain berfungsi memadatkan pengucapan puitik, kutipan ucapan Syatiyat ini memberikan suasana ekstase atau kegairahan mistik dan juga untuk mengukuhkan tafsir sufistik penyair terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis qudsi yang terdapat di dalam bait-bait sebelumnya, misalnya di dalam ikatan-ikatan yang menggambarkan pengalaman fana penyair. Sabda Rasul Allah Nabi kamu. Lama Allah sekali waktu. Hamba dan Tuhan menjadi satu. Inilah, Arif bernama tahu. Kata Bayazid terlalu ali. Subhani mazamashani. Inilah ilmu sempurna fani. Jadi senama dengan Hai Al-Baqi. Kata Mansur penghulu asyik. Yaitu juga mempunyai natik. Kata ini siapa laik? Mengatakan diri akulah halik. Dengarkan dirimu hai orang yang kamil. Jangan menuntut ilmu yang bathil. Tiada bermanfaat kata yang jahil. Ana al-Haq Mansur itulah wasyil. Hamzah Fansuri terlalu karam. Ke dalam laut yang maha dalam. Berhenti angin ombaknya padam. Menjadi sultan pada kedua laman. Di bidang filsafat, ilmu tafsir dan telaah sastra Syekh Hamzah Fansuri telah pula mempelopori penerapan metode takwil atau hermeneutika keruhanian. Kepiawaian Syekh Hamzah Fansuri di bidang hermeneutika terlihat di dalam Asrar Al-Arifin, Rahasia Ahli Makrifat, sebuah risalah tasawuf klasik paling berbobot yang pernah dihasilkan oleh ahli tasawuf Nusantara. Di situ Syekh Hamzah Fansuri memberi tafsir dan takwil atas puisinya sendiri, dengan analisis yang tajam dan dengan landasan pengetahuan yang luas mencakup metafisika, teologi, logika, epistemologi dan estetika. Asror bukan saja merupakan salah satu risalah tasawuf paling orisinal yang pernah ditulis di dalam bahasa Melayu, tetapi juga merupakan kitab keagamaan klasik yang paling jernih dan cemerlang bahasanya. Dengan memberi takwil terhadap syair-syairnya sendiri, Syekh Hamzah Fansuri berhasil menyusun sebuah risalah tasawuf yang dalam isinya dan luas cakrawala permasalahannya. Ajaran Wujudiyah. Peranan penting Syekh Hamzah Fansuri dalam sejarah pemikiran dunia Melayu Nusantara bukan saja karena gagasan tasawufnya, tetapi puisinya yang mencerminkan pergulatan penyair menghadapi realitas zaman dan pengembaraan spiritualnya. Salah satu karya penting dari Syekh Hamzah Fansuri adalah Zinat Al-Wahidin yang ditulis pada akhir abad ke-16 ketika perdebatan sengit antara faham wahdatul wujud sedang berlangsung dengan tegang di Sumatera. Teks ini diyakini oleh para peneliti sebagai kitab keilmuan pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Syekh Hamzah Fansuri juga dikenal sebagai seorang pelopor dan pembaharu melalui karya-karya Rubba al-Muhakkikina, Syair Perahu dan Syair Dagang. Kritiknya yang tajam terhadap perilaku politik dan moral raja-raja, para bangsawan dan orang-orang kaya menempatkannya sebagai seorang intelektual yang berani pada zamannya. Sebagai seorang tasawuf, Syekh Hamzah Fansuri pernah memperlihatkan dalam karya-karyanya bahwa Syekh mempunyai hubungan dengan tasawuf yang berkembang di India pada abad ke-16 dan 17. Syekh Hamzah Fansuri langsung mengaitkan dirinya dengan ajaran para sufi Arab dan Persia sebelum abad ke-16. Bayazid dan Al-Hallaj merupakan tokoh idola Syekh Hamzah Fansuri di dalam cinta, isik, dan makrifat. Di pihak lain Syekh sering mengutip pernyataan dan syair-syair Ibnu Arabi serta Iraki untuk menopang pemikiran kesufiannya. Selain Ibnu Arabi, pemikir sufi yang banyak memberi warna pada pemikiran wujudiyah, Syekh Hamzah Fansuri ialah Fakhruddin Iraki. Seringnya Syekh menyebut dan mengutip lamaat karya Iraki,
memperlihatkan adanya perhatian istimewa antara pandangannya dengan pandangan Iraki. Walaupun pemikiran wujudiyah telah berakar lama di dalam pemikiran para sufi sebelum abad ke-13 seperti Hallaj, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, namun pemakaian istilah wahdatul wujud sebagaimana kita kenal sekarang ini bukan berasal dari Ibnu Arabi. Istilah tersebut mula-mula dikemukakan oleh Qunawi setelah melakukan tafsir yang mendalam atas karya-karya Ibnu Arabi. Istilah wahdatul wujud, dari mana istilah wahdatul wujud berasal, dikemukakan untuk menyatakan bahwa keesaan Tuhan atau tauhid tidak bertentangan dengan gagasan tentang penampakan pengetahuannya yang beragam di alam fenomena, alam al-hal. Tuhan sebagai zat mutlak satu-satunya di dalam keesaannya memang tanpa sekutu dan bandingan, dan karenanya Tuhan adalah transenden atau tanzih. Tetapi karena dia menampakkan wajahnya serta ayat-ayatnya di seluruh alam semesta dan di dalam diri manusia, maka dia memiliki kehadiran spiritual di alam kejadian. Kalau tidak demikian maka dia bukan yang zahir dan yang batin, sebagaimana Al-Quran mengatakan, dan kehampirannya kepada manusia dari urat leher manusia sendiri. Karena manifestasi pengetahuannya yang luas dan memiliki penampakan zahir dan batin, maka di samping transenden dia juga imanen atau tashbih. Dasar-dasar gagasan wujudiyah semacam inilah yang dikembangkan Iraki. Dikatakan bahwa Rahman merupakan perhimpunan sekalian ibarat, artinya hakikat dari sekalian maklumat, yang diketahui, yakni segala ciptaannya. Tanpa Rahmannya tak mungkin segala sesuatu itu memperoleh kewujudan, dan itulah sebabnya dikatakan bahwa wujud Rahmannya merupakan hakikat segala barang ciptaan. Menurut Ibnu Arabi, sebelum bermulanya penciptaan, di dalam kesendiriannya Tuhan merenung dan melihat, syuhud, ke dalam dirinya dan tampaklah pengetahuannya yang tak terhingga dan masih merupakan perbendaharaan tersembunyi, Kanzul Mahfi, didorong oleh cintanya terbitlah kehendaknya untuk dikenal, maka dia menciptakan dan dengan demikian dia dikenal. Ciptaannya adalah pemakluman, maklumat, dari pengetahuannya yang melalui mereka dia dikenal. Syekh Hamzah Fansuri menerjemahkan perkataan wajh sebagai zat, yaitu zat yang telah berta'ayun. Adapun Tuhan itu mutlak, karena itu Ibnu Arabi menyebut dia sebagai wajib al-wujud, yaitu wujud yang kaim sendirinya, sedangkan alam semesta disebut sebagai mungkin al-wujud, wujud yang mungkin atau nisbi karena adanya tergantung kepada wujud mutlak yaitu wajib al-wujud. Syekh Hamzah Fansuri memang mengikuti Ibnu Arabi, yang mengatakan bahwa wujud mutlak sebagai sebab hakiki dari segala kejadian merupakan wujud yang keberadaannya mutlak diperlukan, wajib al-wujud lidzati. Menurut Syekh Hamzah Fansuri alam semesta dan isinya berasal dari Allah, bukan dari tiada, pulang kepada tiada, tapi dari ada pulang kepada ada. Dengan ada, yang dimaksudkan ialah pengetahuan atau ilmu Tuhan. Dia mengutip ayat Al-Quran untuk menopang pendapatnya, Inama amruhu idza aroda syai'an anyakululohu kun fayakun, sesungguhnya tatkala dia berkehendak kepada sesuatu maka dia pun berkata, jadilah kau, maka segala sesuatu itu pun menjadi tercipta. Karya-karya Syekh Hamzah Fansuri merupakan awal kelahiran literatur Islam dalam bahasa Melayu. Selain itu ia tercatat sebagai orang pertama kali yang memperkenalkan puisi dalam bentuk syair ke dalam sastra Melayu. Beliau juga ulama pertama yang membawa Aceh atau Asia Tenggara ke paham wahdatul wujud, kesatuan wujud, yang berasal dari Ibnu Arabi. Hamzah Fansuri memang sering menunjukkan tashbih, kemiripan, antara Tuhan dengan alam ciptaannya, tetapi ia tidak lupa menunjukkan tanzih perbedaan esensial antara keduanya. Oleh karena itu tidaklah tepat paham wahdatul wujud Syekh Hamzah Fansuri ini divonis sesat atau divonis sebagai paham panteisme, seperti yang dipahami sebagian ahli atau ulama. Syekh Hamzah Fansuri adalah seorang ahli bahasa. Bahasa yang dikuasainya adalah bahasa Arab, bahasa Farsi, dan bahasa Melayu. Dan bahwa beliau menulis kitab-kitab tasawufnya memakai kitab-kitab bahasa Arab dan Farsi sebagai buku telaahnya. Keahliannya di bidang bahasa adalah hasil dari pengembaraannya yang jauh, dia pernah sampai ke berbagai negeri di Timur Tengah utamanya Mekah dan Madinah. Negeri-negeri Nusantara yang pernah dijalaninya seperti Pahang, Kedah, Banten dan Jawa. Pengembaraannya adalah pengembaraan jasad dan rohani. Jalan sufi adalah jalan menemukan jati diri. Menurut Syekh Hamzah Fansuri,
Seseorang yang hendak memasuki jalan sufi, jalan spiritual, jalan untuk bertemu Tuhan yang abadi, haruslah memulai perjalanannya dengan mengenal jati dirinya terlebih dahulu. Simaklah syair yang ditulis beliau berjudul, Sidang Ahli Suluk, pada bagian 1 di bait 1. Sidang fakir empunya kata, Tuhanmu zahir terlalu nyata. Jika sungguh engkau bermata, lihatlah dirimu rata-rata. Bagi Syekh Hamzah Fansuri, kehadiran Tuhan itu sangatlah maha nyata, zahir. Karena itu sang sufi, atau disebut sebagai fakir, adalah orang yang telah meninggalkan keterikatannya pada segala sesuatu di luar dirinya, dan memulai perjalanan ruhaninya dengan melihat atau mengenali dirinya sendiri setiap saat. Selanjutnya Syekh Hamzah Fansuri menegaskan bahwa untuk mengenal jati diri, seorang sufi harus memulai dengan suatu metode tafakur tertentu, suatu latihan tertentu. Suatu metode atau latihan yang sebenarnya juga banyak digunakan oleh berbagai aliran mistik keagamaan atau spiritual di berbagai belahan dunia, yang lebih dikenal dengan istilah meditasi. Selama ini pengertian meditasi atau tafakur sering disalah tafsirkan hanya sebagai latihan pernapasan, atau berzikir, atau merapal mantra. Tetapi Syekh Hamzah Fansuri menjelaskan dengan tepat esensi dari tafakur atau meditasi atau latihan sufi di dalam syair berjudul, Sidang Ahli Suluk, pada bagian 1 di bait 9. Hapuskan akal dan rasamu. Lenyapkan badan dan nyawamu. Pejamkan hendak kedua matamu. Di sana kau lihat permai rupamu. Syekh Hamzah Fansuri dengan sangat jelas menyatakan bahwa setiap tafakur atau metode latihan sufi apapun harus dimulai dengan hapuskan akal dan rasamu, yang berarti suatu cara untuk menuju kepada kondisi nomen, kondisi berada dalam kesadaran murni atau kesadaran ilahi. Untuk mencapai kondisi nomen tersebut, maka seorang sufi harus lenyapkan badan dan nyawamu, yang berarti melepaskan keterikatan terhadap tubuh dan berbagai pemikiran atau nafsu atau nyawa. Setelah itu, barulah sang sufi memejamkan kedua mata inderawinya, untuk mengaktifkan mata ruhaninya, guna melihat rupa dari jati dirinya yang senantiasa berada dalam kondisi permai, kondisi bahagia yang abadi. Inilah sesungguhnya inti dari tafakur atau meditasi menurut Syekh Hamzah Fansuri. Selanjutnya Syekh Hamzah Fansuri mengisahkan pengalamannya mencari dan menemukan Tuhan, menemukan Allah yang lebih dekat dari urat lehernya sendiri, menemukan jati dirinya sendiri. Simak syair berjudul, Sidang Ahli Suluk, pada bagian 3 di bait 14. Hamzah Fansuri di dalam Mekah. Mencari Tuhan di bait Al-Ka'bah. Dari Barus ke Kudus terlalu payah. Akhirnya dijumpa di dalam rumah. Sebagai seorang guru sufi atau mursyid, Syekh Hamzah Fansuri memang mendidik para muridnya berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri. Seorang mursyid hanya membagi pesan atau memberi contoh berdasarkan pengalaman yang pernah dilakoninya. Begitu pula dengan Syekh Hamzah Fansuri, beliau dengan jujur mengungkapkan bahwa selama ini ia telah bersusah payah mencari Tuhan di luar dirinya. Hal ini disimbolkan dengan Ka'bah ataupun Kudus, nama masjid di Yerusalem tempat kiblat sholat pertama umat Islam sebelum Ka'bah di Mekah. Proses pencarian Tuhan di luar dirinya tersebut telah membawanya mengembara kemana-mana meninggalkan kampung halamannya yang bernama Barus di Aceh. Tetapi, akhirnya beliau tersadar bahwa Tuhan yang selama ini dicarinya di luar diri, ternyata dijumpa di dalam rumah, di dalam dirinya sendiri. Proses perjumpaan dengan Tuhan di dalam dirinya sendiri ini telah mengakhiri pencarian yang meletihkan dari seorang Hamzah Fansuri, sehingga beliau layak disebut sebagai seorang syekh, seorang guru sufi, seorang mursyid yang mendidik para muridnya berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri. Bagi seorang sufi sejati, penemuan Tuhan sebagai jati dirinya sendiri akan membuat hidupnya benar-benar bebas dari segala keterikatan apapun, ia berada dalam kemiskinan ilahiyah, kemiskinan yang membebaskannya dari segala kemelekatan pada kesementaraan benda-benda, pada ilusi dunia yang tercipta dari pikirannya sendiri. Ia bersiap sedia mengorbankan dirinya demi melayani kehendak ilahi. Ia tidak lagi tersekat-sekat dalam pandangan sempit kesukuan atau fanatisme agama, karena ia telah menyadari bahwa keberadaannya yang sementara selalu berada dalam keberadaan Sang Maha Abadi.
Ia sadar bahwa fungsinya di dalam dunia hanyalah menjadi perantara atau pembawa pesan dari keabadian, dari Allah yang senantiasa bersemayam dalam hatinya. Itulah yang diungkapkan oleh Syekh Hamzah Fansuri, yang saya kutip secara bebas, di dalam syair yang berjudul, Sidang Ahli Suluk, pada bagian 1 di bait 11. Hamzah miskin orang terbebaskan. Seperti Nabi Ismail menjadi kurban. Fansuri bukannya Persia lagi Arabi. Selalu menjadi perantara dengan yang baki. Kesatuan hamba dan Tuhan di dalam kasih. Pandangan kesufian Hamzah Fansuri memang sangat universal. Bagi Hamzah Fansuri, ketika seorang manusia mencari hakikat Tuhan di dalam dirinya, maka ia pasti akan menemukan bahwa Tuhan dan hamba tiadalah berbeda. Simak salah satu bait dari Syair Perahu yang ditulis oleh beliau. La ilaha illallah itu kesudahan kata. Tauhid makrifat semata-mata. Hapuskan kehendak sekalian perkara. Hamba dan Tuhan tiada berbeda. Saya pikir, ungkapan Syekh Hamzah Fansuri ini sangat berani pada masanya. Beliau dengan berani mengungkapkan hijab atau tirai yang menutupi pandangan sempit atau ketidaksadaran umat Islam pada masa itu. La ilaha illallah itu kesudahan kata, benar sekali pandangan Syekh Hamzah Fansuri dalam syair ini. Kalimat tauhid yang menjadi inti ajaran Islam ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, adalah sesungguhnya akhir dari setiap perkataan, akhir dari pikiran, akhir dari segala ilusi, untuk menuju keadaan, tauhid makrifat semata-mata, suatu keadaan ketika seluruh pikiran dan pengalaman telah terlampaui. Suatu keadaan murni yang dikenal dengan istilah no main. Namun, tentu saja, untuk mencapai keadaan murni ini, seorang sufi harus mampu untuk hapuskan kehendak sekalian perkara, untuk melampaui setiap kehendak yang masih terikat kepada berbagai perkara yang digerakkan oleh nafsu-nafsu rendah, oleh kepicikan pikiran yang egoistik, sehingga tercapailah suatu kondisi ketika hamba dan Tuhan tiada berbeda. Inilah sesungguhnya makna dari tauhid, makna dari ungkapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yaitu suatu keadaan murni ketika seluruh kehendak telah terlampaui, maka hamba dan Tuhan tiada berbeda. Namun, dalam hal apa hamba dan Tuhan itu tiada berbeda? Mari kita simak pandangan Syekh Hamzah Fansuri yang lain dalam kutipan berikut dari kitab Zinat Al-Wahidin, tentang keesaan Allah, pada bab kelima. Alam ini seperti ombak. Keadaan Allah seperti laut. Sungguh pun ombak lain daripada laut, pada hakikatnya tiada lain daripada laut. Nabi Muhammad pernah bersabda, Allah menjadikan Adam atas rupanya. Selain itu Rasulullah juga pernah bersabda, Allah menjadikan Adam atas rupa Rahman. Karena Rahman disebutkan sebagai laut, maka Adam disebutkan sebagai buih. Berdasarkan uraian dalam kitabnya di atas, dapatlah disimpulkan pandangan Syekh Hamzah Fansuri tentang ketauhidan universal punya dasar yang cukup kokoh dalam ajaran Islam berdasarkan sabda Rasul Muhammad SAW sendiri. Syekh Hamzah Fansuri menggunakan satu permisalan yang sudah cukup dikenal di dalam ajaran sufi dan mistisisme di dunia, yaitu ombak dan laut. Bagi Syekh Hamzah Fansuri, alam dan segala isinya ini merupakan gerak ilahi yang termanifestasi, dan ia ibaratkan sebagai ombak dari lautan. Sedangkan, keadaan Allah, suatu kondisi ketika manusia mengalami kesadaran ilahiyah atau kesadaran murni, seperti lautan itu sendiri. Ombak hanyalah bentuk lain dari laut. Pada hakikatnya, ombak dan laut itu satu bentuk, yaitu air. Syekh Hamzah Fansuri dengan pengetahuannya yang luas dan mendalam juga menambahkan kutipan dari sabda Rasul yang mungkin tidak cukup populer di kalangan umat Islam saat ini. Di dalam hadis itu diungkapkan bahwa Allah juga menjadikan Adam menurut rupa Rahman, yang Maha Pengasih. Bagi Syekh Hamzah Fansuri, wujud, lautan ilahiyah, itu adalah sifat yang Maha Pengasih, adalah kasih itu sendiri. Maka, sesuai dengan sabda Rasul, jika Allah adalah kasih itu sendiri, sudah tentu manusia adalah buih dari kasih itu sendiri. Inilah inti dari ajaran kesufian dari Syekh Hamzah Fansuri, yaitu tauhid kasih, bahwa hakikat manusia dan seluruh alam ini adalah kasih. Dalam hal apa hamba dan Tuhan tiada berbeda? Menurut Syekh Hamzah Fansuri, Tuhan dan hamba tiada berbeda dalam perwujudannya sebagai kasih.
Kemudian Syekh Hamzah Fansuri memperluas definisi cinta ilahi ini menjadi pelayanan tanpa pamrih kepada sesama manusia dan makhluknya. Seperti kutipan berikut dalam kitab yang sama, barang siapa cinta akan Allah, maka hendaknya ia melakukan kebaktian pula. Kesesuaian ajaran Syekh Hamzah Fansuri. Pesan-pesan yang dibawa Syekh Hamzah Fansuri masih sangat relevan dengan kondisi kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Syekh Hamzah Fansuri sangat menekankan agar manusia selalu berusaha untuk menemukan jati diri yang ilahi di dalam diri manusia sendiri. Jati diri manusia itu sesungguhnya berada dengan kenyataan yang sama, kesatuan umat manusia dan seluruh makhluknya di dalam kasih. Seperti yang terungkap dalam salah satu syairnya yang berjudul Minuman Para Pencinta, pada bagian 5 di bait 3 berikut ini. Rahman itulah yang bernama semesta. Keadaan Tuhan yang wajib disembah dan dipuja. Kenyataan Islam, Nasrani, dan Yahudi sebenarnya sama. Dari Rahman itulah sekalian menjadi nyata. Coba kita bayangkan, seorang sufi dan ulama pada abad ke-17 di Aceh telah memiliki pandangan tauhid kasih seperti ini. Kalau pandangan Syekh Hamzah Fansuri ini disebarluaskan di dunia Islam saat ini, maka selesailah berbagai pertentangan atas nama agama yang disebabkan oleh fanatisme sempit. Bagi Syekh Hamzah Fansuri, hakikat semua agama itu sama, yaitu sifat Rahman dari Allah, sifat yang Maha Pengasih dari Allah, atau bisa juga disebut Allah sebagai yang Maha Kasih itu sendiri. Karena kasih itu sendiri menjelma menjadi semesta, maka Allah dan wujudnya sebagai kasih itu pula sesungguhnya yang wajib disembah dan dipuja oleh semua agama. Esensi agama Islam adalah kasih. Esensi agama Nasrani adalah kasih. Esensi agama Yahudi adalah kasih. Jadi, apa gunanya melakukan peperangan atas nama agama? Demikianlah kira-kira menurut pemahaman Syekh Hamzah Fansuri dalam salah satu syairnya tersebut. Tetapi, sungguh sangat ironis, jika saat ini yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Pertikaian atas nama agama justru semakin berkembang di Indonesia. Makin lama justru makin menajam. Segelintir orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli agama justru menebarkan bibit permusuhan antar agama di kalangan umatnya. Toleransi antar umat beragama yang dikembangkan selama ini, sekarang menjadi toleransi semu. Toleransi ditafsirkan seperti suatu masa jeda perdamaian, untuk bersiap-siap kembali berperang. Coba kembali kita tengok pesan Syekh Hamzah Fansuri dalam salah satu syairnya yang berjudul Burung Pingai, pada bagian 4 di bait 12. Ilmunya ilmu yang pertama. Mazhabnya mazhab ternama. Cahayanya cahaya yang lama. Ke dalam surga bersama-sama. Di dalam syair ini, Syekh Hamzah Fansuri membuat permisalan jati dirinya sebagai unggas ruhani yang bernama burung pingai, burung yang berkilau keemasan. Di dalam syair yang terdiri dari 4 bagian ini, Syekh Hamzah Fansuri tetap menekankan pada soal Rahman, atau kasih. Bagi Syekh Hamzah Fansuri ilmu tentang kasih ini adalah ilmu yang pertama. Mazhab atau aliran keagamaannya atau jalan kesufiannya juga adalah mazhab kasih. Cahaya sebagai simbol kesadaran murni juga adalah cahaya yang lama telah ada sejak penciptaan manusia yaitu cahaya kasih. Jadi, kesimpulan Syekh Hamzah Fansuri, jika ilmu dan agama atau kesadaran manusia selalu didasari oleh kasih, maka sudah pasti surga atau keadaan bahagia abadi akan terwujud. Namun, surga itu milik bersama, milik semua umat manusia, tanpa membedakan suku atau agama, pandangan politik atau ideologinya, status sosial atau jumlah hartanya. Bagi Syekh Hamzah Fansuri, surga atau keadaan bahagia abadi itu adalah hak dasar setiap manusia yang telah menyatu dengan kasih, dengan Allah itu sendiri. Sebagai penyair, risalah tasawuf Syekh Hamzah Fansuri yang dijumpai ada 3, yaitu Syarab al-Asyikin, Minuman Orang Birahi, Asror al-Arifin, Rahasia Ahli Makrifat, dan Al-Muntahi. Kitabnya Syarab al-Asyikin oleh Al-Atos, 1970, dianggap sebagai karyanya yang pertama. Di samping itu ia dianggap pula sebagai risalah keilmuan pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu baru. Versinya yang lain diberi judul Zinat al-Muwahhidin, Perhiasan Ahli Tauhid.
Sedangkan syair-syair tasawufnya yang dijumpai tidak kurang dari 32 ikat-ikatan atau untayan. Syair-syairnya dianggap sebagai syair Melayu, pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu, yaitu sajak 4 baris dengan pola bunyi akhir a pada setiap barisnya. Syamsuddin Al-Sumatrani, wafat 1630 Masehi, menyebut sajak-sajak tersebut sebagai rubai, yaitu sajak 4 baris dengan 2 misra. Halangan terbesar dalam mencapai makna terdalam tauhid ialah hawa nafsu. Oleh sebab itu penyair menyatakan agar hawa nafsu dijadikan sebagai lawan berperang. Memerangi hawa nafsu disebut mujahadah atau jihad besar. Cara memeranginya ialah dengan memperbanyak ibadah dan melakukan penyucian diri di jalan agama. Tema pencarian diri dalam syair ini dapat dihubungkan tema yang sama dalam sajaknya yang lain. Ketahui hai anak Adam, engkaulah hakikat alam. Isikmu jangan kau padam, supaya dapat berpayung iram. Campurkan yang 4 alam, hancurkan di laut dalam. Syariat Nabi yang hatam, kerjakan daim siang dan malam. Payung iram, ialah payung kehormatan raja-raja. Sang Sufi hendak menyatakan bahwa jalan cinta, isik, akan membawa seorang ahli suluk mencapai hakikat dirinya dan dengan demikian mengenal kemuliaan dirinya sebagai hakikat ciptaan. Ini bisa dirujuk pada pendapat Rumi yang menyatakan bahwa cinta merupakan cara paling tinggi dalam mencapai pengetahuan hakikat, sebab cintalah yang membawa pencinta menyeberangi keraguan menuju kepastian, hakul yakin, dan menembus rupa lahir menuju hakikat yang batin. 4 alam adalah 4 anasir jasmani manusia, yaitu tanah, air, api dan udara. Di jalan cinta 4 unsur jasmani ini dilebur dalam lautan wujud kerohanian. Dengan demikian ia menjadi bagian utuh dari kepribadian kita. Menurut para sufi semakin seseorang itu mencintai Tuhan, maka semakin taat pula dia menjalankan perintahnya. Misalnya sebagaimana dinyatakan sufi abad ke-8 Masehi, Rabiah Al-Adawiyah, cinta adalah landasan ketaatan kepada Tuhan. Memang, cinta dan pencarian diri, dua gagasan yang saling berkaitan, merupakan tema penting dalam syair-syair Hamzah Fansuri. Luluhnya diri jasmani, nafsu lahir, ke dalam diri rohani, merupakan tanda bahwa seorang ahli suluk telah mengenal hakikat dirinya. Pencapaian semacam itu disebut juga fana, hapus, dan sering disamakan dengan persatuan mistik, unio mistika, yaitu menetapnya perasaan bersatu seorang asyik terhadap sang mahbub di dalam batinnya. Hamzah Fansuri menyatakan dengan ungkapan lain dalam ikat-ikatan 26. Hamzah Syarnawi terlalu hapus, seperti kayu sekalian hangus. Asalnya laut tiada berarus, menjadi kapur di dalam barus. Diri jasmani ditamsilkan sebagai batang kayu, kehangusannya melambangkan kefanaannya, sedangkan kapur atau kamfer, yang merupakan substansi kayu barus melambangkan diri rohani, hakikat yang tersembunyi di dalam diri jasmani. Anak dagang, perahu dan laut. Tamsil anak dagang sangat banyak dijumpai dalam sajak-sajak Hamzah Fansuri. Ia terutama berfungsi sebagai penanda kepengerangan atau kesufian. Sebagai penanda ia sering dipertukarkan dengan penanda lain seperti fakir dan anak jamu atau orang yang bertamu. Alangkah serasinya apabila penanda ini dihubungkan dengan citraan simbolik perahu dan kapal serta laut. Pemakaian tamsil anak dagang dan fakir diambil dari Al-Quran dan hadis. Di samping itu ia memiliki konteks sejarah, khususnya dengan penyebaran agama Islam dan pembentukan kebudayaannya di Nusantara. Kata dagang memang berarti merantau dan menjadi orang asing di sebuah negeri. Ia diterjemahkan dari kata Arab gorib atau asing, dan selalu dirujuk pada hadis, yang bunyinya, kun fi al-dunya ka anaka goribun au abiru sabilin wau dan nafsahu min asyabi al-kubur, jadilah orang asing atau dagang di dunia ini, singgahlah sementara dalam perjalananmu, dan ingatlah akan azab kubur. Dalam syairnya Hamzah Fansuri menulis, hadis ini daripada Nabi Al-Habib. Qala kun fi al-dunya ka anaka gorib. Barang siapa daim kepada dunia karib, manakan dapat menjadi habib. Kekasih Tuhan dipertentangkan dengan orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Dagang atau fakir sejati menurut penyair ialah dia yang karib dengan Tuhannya dan asing serta tak merasa terpaut pada dunia. Kata gorib, yang oleh penulis Melayu diterjemahkan menjadi dagang,
berarti orang atau diri yang asing terhadap dunia, yaitu seorang ahli suluk yang menyadari bahwa di dunia ini ia adalah orang asing yang pergi merantau dan singgah sementara untuk mengumpulkan bekal. Kampung halamannya yang sejati bukan di dunia ini. Imam Al-Ghazali dalam Kimia Sa'adah mengatakan, dunia ini adalah sebuah pentas atau pasar yang disinggahi oleh para musafir dalam perjalanannya menuju ke negeri lain. Di sini mereka membekali diri dengan berbagai bekal agar supaya tujuan perjalanan tercapai. Dalam kaitan ini Hamzah Fansuri menulis, pada dunia nin jangan kau amin. Lenyap pergi seperti angin. Kuntukan zan tempat yang batin. Di sana daim yogia kau sakin. Lemak manis terlalu nyaman. Oleh nafsumu engkau tertawan. Sakarat al-maut sukarnya jalan. Lenyap di sana berkawan-kawan. Hidup dalam dunia upama dagang. Datang musim kita, kan pulang. Latas tahiruna saatan lagi kan datang. Mencari makrifat Allah jangan alang-alang. Syekh Hamzah Fansuri menyatakan bahwa fakir yang sejati ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam seluruh aspek kehidupannya beliau benar-benar hanya tergantung kepada Tuhan. Ini ditunjukkan pada keteguhan imannya. Kata sang penyair, Rasul Allah itulah yang tiada berlawan. Meninggalkan ta'am, tamak, sungguh pun makan. Uslat dan tunggal di dalam kawan. Olehnya duduk waktu berjalan. Perkataan, uslat dan tunggal di dalam kawan, dapat ditafsirkan bahwa, walaupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang gemar berzuhud, tetapi beliau tidak meninggalkan kewajibannya dalam kegiatan sosial. Sedangkan perkataan, olehnya duduk waktu berjalan, dapat ditafsirkan bahwa walaupun hatinya hanya terpaut pada Tuhan, beliau tetap aktif mengerjakan urusan dunia dengan penuh kesungguhan dan pengabdian. Kata, duduk, yaitu tidak bergerak atau berjalan, dapat ditafsirkan bahwa keyakinannya kepada Allah Ta'ala sangat teguh. Jika ditafsirkan demikian maka gagasan fakir tidak dapat disamakan dengan asketisme pasif dan eskapisme. Dalam kaitan ini penyair menyatakan dalam syairnya, dunia nin jangan kau taruh-taruh, supaya dekat mahbub yang jauh. Indah sekali akan galuh-galuh, ke dalam api pergi berlabuh. Hamzah miskin hina dan karam. Bermain mata dengan robal alam. Selamnya sangat terlalu dalam. Seperti mayat sudah tertanam. Seorang fakir diumpamakan sebagai galuh-galuh, serangga seperti laron, yang selalu terpikat pada cahaya dan berani mengorbankan dirinya dalam api karena keinginannya bersatu atau mendekatkan, diri dengan cahaya. Para penyair sufi tidak henti-hentinya menggunakan citraan simbolik ini, karena seorang fakir adalah seorang yang berani mengorbankan diri untuk bersatu dengan cahaya yang satu. Anak dagang juga digambarkan sebagai anak mualim yang tahu jalan. Cintanya yang mendalam dan imannya yang teguh, memberinya pula pengetahuan diri yang mendalam. Hamzah Fansuri menulis, kenali dirimu hai anak dagang. Jadikan markab, kapal, tempat berpulang. Kemudi tinggal jangan kau goyang. Supaya dapat dekat kau pulang. Fauk al-markab, di geladak kapal, yogia kau jalis, duduk. Sauh mudaim baikan habis. Rubing syariat yogia kau labis. Supaya jangan markabmu palis. Jika hendak engkau menjeling sawang. Ingat-ingat akan ujung karang. Jabat kemudi jangan kau mamang. Supaya betul ke bandar kau datang. Anak mualim tahu akan jalan. Daim berjalan di laut nyaman. Markabmu tiada berpapan. Olehnya itu tiada berlawan. Dalam syairnya yang lain, ikat-ikatan 17, tamsil anak dagang diganti anak jamu. Dengarkan hai anak jamu. Unggas itu sekalian kamu. Ilmunya yogia kau ramu. Supaya jadi mulia adamu. Selanjutnya dalam ikat-ikatan tersebut anak jamu diumpamakan sebagai unggas yang tinggal dalam kandang syariat dan memiliki berbagai kelengkapan rohani. Ilmu yakin nama ilmunya. Ainul yakin hasil tahunya. Hakul yakin akan lakunya. Muhammad Nabi asal gurunya. Syariat akan tirainya. Tarikat akan bidainya. Hakikat akan ripainya, ripinya. Marifat akan isainya, isinya.
Jelaslah bahwa yang dimaksud fakir oleh penyair bukanlah orang miskin biasa dalam artian papa dan menderita, serta tak berpengetahuan. Ibnu Abu Ishaq Al-Kalabadhi, Sufi abad ke-11 Masehi, dalam bukunya Al-Ta'aruf li Madzabi Ahlu Al-Tashawuf mengatakan, Ibnu Al-Jalla mengatakan, kefakiran ialah bahwa tiada sesuatu pun yang menjadi milikmu, atau jika memang ada sesuatu, itu tidak boleh menjadi milikmu. Perkataan ini mengandung arti yang sama dengan firman Tuhan, sedangkan mereka lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, dibanding semata-mata kepentingan mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesukaran. Dalam Ikat-Ikatan 19 Hamzah Fansuri menggambarkan bahwa seorang fakir merupakan pribadi yang elok sebab telah memfanakan seluruh potensi dirinya, akal, rasa, diri jasmani, nyawa, ke dalam tujuan spiritual kehidupan. Sidang fakir empunya kata, Tuhanmu zahir terlalu nyata. Jika sungguh engkau bermata, lihatlah dirimu rata-rata. Kekasihmu zahir terlalu terang. Pada kedua alam nyata terbentang. Ahlu al-makrifah terlalu menang. Wasyilnya daim tiada berselang. Hapuskan akal dan rasamu. Lenyapkan badan dan nyawamu. Pejamkan hendak kedua matamu. Sana kau lihat permai rupamu. Adamu itu yogia kau serang. Supaya dapat negeri yang henang. Seperti Ali tatkala perang. Melepas duldul tiada berkekang. Hamzah miskin orang Uryani. Seperti Ismail jadi kurbani. Bukannya ajami lagi Arabi. Nentiasa wasyil dengan yang baki. Uryan arti harfiahnya ialah telanjang, maksudnya orang yang hatinya tulus. Dalam bait tersebut Hamzah Fansuri menyamakan fakir dengan pribadi Nabi Ismail alaihi salam, yang sedia mengorbankan nyawa dan dirinya dalam memenuhi perintah Tuhan. Seorang fakir adalah pribadi universal yang tidak terikat lagi oleh warna kulit, ras dan kebangsaan. Sejak lama telah muncul anggapan luas bahwa tasawuf atau tarekat yang diajarkan Hamzah Fansuri mengabaikan syariat. Namun dalam beberapa bait syairnya Hamzah Fansuri justru menekankan betapa pentingnya syariat. Sebagai contoh dalam bait berikut. Syariat Muhammad terlalu amik, dalam. Cahayanya terang di negeri Bait al-Adhik. Tandanya galib sempurna tarik, jalan. Banyaklah kafir menjadi rafik, kawan. Bait al-Adhik itulah bernama Ka'bah. Ibadat di dalamnya tiada berhala. Tempatnya maklum di tanah Mekah. Akan kiblat Islam menyembah Allah. Dikatakan bahwa syariat mengandung makna yang dalam dan di dalamnya membentang jalan yang sempurna menuju Tuhan. Bahkan menurut para sufi syariat itu merupakan jalan besar, sedang tarikat merupakan lorong kecil. Wafat Mia. Mengenai tahun wafat Syekh Hamzah Fansuri secara tepat selama ini tidak pernah disebut. Makam Syekh Hamzah Fansuri telah ditemui sebagaimana ditulis oleh Dadame Urasa, di satu kampung yang bernama Obor terletak di hulu sungai Singkil, terdapat makam ulama dan pujangga Hamzah Fansuri. Makam itu bertulis, inilah makam Hamzah Fansuri Mursid Syekh Abdur Rauf. Makam Syekh Hamzah Fansuri yang terletak di ujung Pancu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Menuju makam Syekh Hamzah Fansuri membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dengan menyusuri jalan setapak dengan kerindangan pohon kicauan burung dan deru ombak di sebelah kanan dan dapat kita lihat penampakan jauh kota Banda Aceh dan birunya samudera luas. Semoga ajaran Sang Sufi Cinta dari tanah Aceh ini bisa bergema kembali di bumi Nusantara. Dan marilah kita sebagai bangsa Indonesia berjuang bersama mewujudkan surga kasih dari Syekh Hamzah Fansuri di negeri Ibu Pertiwi ini. Semoga kebahagiaan ilahi selalu menyinari bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia beserta seluruh makhluknya. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.